Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ala syaitonir rajim wal innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dalam surat yang singkat diingatkan oleh Allah keberuntungan atau kerugian manusia yang diberi kepada manusia itu adalah waktu. Potensi terbesar itu adalah waktu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan salah satu dari sekian banyak waktu itu, wal asr. Jadi dalam bahasa Arab sebutan waktu itu juga waktu dari bahasa Arab. Nah, asr itu adalah kalau dalam bentuk harian bisa kita artikan sore. Kan kayak dari pagi kita berangkat pergi ke kantor, pergi ke pasar, pergi ke sawah dengan harapan ketika waktu sore kita sudah membawa hasil kan? Dari pagi kita persiapkan bekal, kita banting tulang, keringat dan sebagainya dengan harapan di waktu sore kita membawa hasil. Kalau diartikan dengan usia, maka asar itu adalah usia tua. Ya, usia tua. Jadi dari kecil, dari muda kita ketika punya anak satu, kita habiskan tenaga kita kerahkan semua tenaga kita untuk mendidik anak. Dari muda kita belajar sekuat tenaga, dari muda kita bekerja juga sekuat tenaga dengan harapan di usia tua ya kita tinggal memetik hasil. Itulah orang menyikapi waktu. Jadi asar itu kalau bahasa kitanya ibu beli kelapa. Cuman kan kalau di Joglo kan jarang kelapa yang pakai diperes lagi, tinggal langsung beli. Nah, memeras itu namanya asar. Ya, memeras itu asar. Memeras itu adalah proses. Yang diharapkan dari memeras itu adalah, betul enggak? Nah, jadi ini kita termasuk dalam upaya untuk memeras potensi yang kita punya, mengerahkan potensi yang kita punya dengan harapan hasilnya kita dapat sedikit memahami isi Al-Qur'an. Mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di situ paham? Asar dulu, ya. Asar. Jadi asar itu di mana manusia telah berusaha semaksimal mungkin, maka di saat itu tinggal hanya menunggu Nah, kalau kita yang sudah 50-60 ke atas ini mau dikuatin di mana lagi coba? Ya. Nah, tapi tidak sedikit juga manusia yang lalai di usia mudanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberi waktu, diberi kesempatan dengan segala potensi yang masih tersisa. Ya, dengan sedikit ini yang sudah sedikit agak lambat,
Ya, dengan tenaga yang sedikit tersisa, kita berupaya untuk memahami firman Allah. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Insya Allah, usia, kekuatan, waktu yang Allah berikan kepada kita berkah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan keberadaan kami di tempat ini untuk menjadikan masa lalu kami menjadi baik, sekarang kami menjadi baik, dan masa kami yang akan datang juga menjadi baik. Amin. Ya rabbal alamin. Jadi ada 3 dimensi waktu yang akan kita selesaikan dari di sini. Masa lalu kita, karena dulu kita mungkin tidak banyak waktu untuk belajar karena sibuk mencari kehidupan, sibuk mengurus anak. Ya, alhamdulillah sekarang Allah beri kesempatan kita untuk dapat duduk di sini sedikit lebih serius. Kan? Lebih serius untuk memahami Al-Quran. Bukan selama ini tidak memperhatikan, cuman karena kurang serius, karena namanya nyambi, ngurus anak, berhenti dulu, kerja, berhenti dulu, ya. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita ayat ke 19. Kita tutup dulu Quran. Apa kira-kira yang cerita dari ayat 19 itu yang nempel di pikiran kita? Arti bahasa Indonesianya dulu ya, arti bahasa Indonesianya dulu. Ya. Ada sayyaroh. Sayyaroh apa sayyaroh? Kafilah, atau mungkin kita sebut musafir. Ada orang yang sedang dalam perjalanan, mungkin karena sudah perjalanannya jauh, waktunya untuk istirahat dan mencari minum, maka mereka menyuruh salah seorang dari mereka untuk mencari air. Orang yang disuruh itu apa namanya kemarin? Warid. Orang yang disuruh itu namanya warid, ya. Kemudian ketika si warid ini menjulurkan gayungnya, menjulurkan embernya, fa'adla dalwa, betapa kagetnya ketika dilihatnya anak muda, anak laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Gulam. Ya busyra hadza gulam. Ini banyak pendapat para ulama tentang ya busyra ini. Ada yang mengatakan busyra itu berasal dari kata kabar gembira. Ada juga yang mengatakan busyra itu nama. Jadi dari rombongan mereka itu ada namanya Busyra, sehingga si Wadir ini begitu bertemu langsung teriak, "Wahai Busyra." Tapi ini ditolak oleh pendapat ulama yang lain, ya. Karena biasanya berkaitan dengan cerita seperti ini, Quran tidak pernah menyebut nama orang. Betul nggak? Ya, Quran tidak pernah menyebut nama orangnya, tapi hanya menyebut nama kelompoknya, tadi disebut dengan sayyaroh. Begitu juga dengan nama-nama tempat itu. Quran tidak menyebutkan secara detail tempatnya itu di mana. Ini artinya hal-hal yang seperti ini akan terulang lagi. Jadi kalau Al-Quran tidak menyebutkan nama orang, tidak menyebutkan nama tempat, itu biasanya cirinya menurut sebahagian besar ulama tafsir bahwa peristiwa seperti itu dengan konteks yang sama itu akan terus terjadi berulang kali sampai hari kiamat. Nah, sekarang bukan cerita Yusuf, ya, mungkin bukan cerita Yusuf, tapi esensinya adalah sesuatu yang dia temukan dan kemudian tidak berusaha untuk mengumumkan itu. Ini anak siapa? Langsung menempatkannya bidoah. Apa bidoah kemarin? Barang dagangan. Langsung melihat ini itu. Kan dalam Islam disebutkan kita menemukan itu harus diumumkan. Ya, tidak boleh langsung tidak. Gitu. Nah, ini salah satunya. Sekarang jangankan menemukan, yang kita simpan aja bisa diambil orang. Betul nggak?
Jangankan menemukan yang seperti itu, yang kita simpan di rumah, yang kita simpan di ATM saja bisa diambil orang sekarang ini. Nah, lebih dahsyat lagi sebenarnya yang terjadi hari ini dibandingkan dengan cerita Yusuf. Ya, baik. Berkaitan dengan makna gulam. Apa makna gulam? Jadi bahasa Arab itu dari kita bayi sampai nanti kita dewasa itu ada nama-namanya. Nama-namanya. Saya mulai dari sini dulu. Misalnya kalau anak kecil itu tiflun. Tiflun, atfal. Tiflun itu masa TK itu kalau usia kita. Ya, makanya atfal, raudhal. Taman kanak-kanak, raudhatul atfal. Atfal itu jamaknya. Kalau satu namanya tiflun. Itu anak usia TK berapa lah? 3 sampai 5 tahun barangkali ya. 3 sampai 5 tahun. Itu namanya tiflun. Ya. Di atas tiflun ini namanya gulam. Gulam itu dalam bahasa Arab itu antara 10 sampai 20 tahun. Ya. Antara usia 10 sampai 20. Nah, disinilah nanti kita memahami itu. Berarti usia Yusuf ketika itu usia berapa? Itu antara 10 sampai 20. Antara 10 sampai 20. Kemudian kita bandingkan lagi bahwa dia tidak diajak main oleh saudara-saudara, kan? Karena mungkin alasan dia masih kecil, dia hanya disuruh menunggu di tempat barang-barang bawaan, kan gitu. Sehingga Sayyid Qutb menyebutkan bahwa di saat itu Yusuf berusia sekitar usia 13-14 tahun. Kalau bahasa kitanya berarti baru mau beranjak remaja kan? 13 sampai 14. Wallahu a'lam. Quran pun tidak mendetail saat itu usianya berapa. Quran hanya memberi isyarat umum, gulam. Artinya di atas 10 kurang dari 20. Di atas 20 namanya fata. Fata itu kalau kita sering disebut dengan pemuda. Fata. Ya. Di atas fata lagi namanya baru rijal. Ya, rijal. Nah, ini sudah dewasa nih. Oke. Di antara sini saya tidak tahu tempatnya di mana. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, syubbanul rijal. Syubban itu pemuda hari ini. Nah, di sini diartikan syubban. Saya tahu persis apakah di antara gulam sama fatah, ya, dalam ukuran usianya, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, apakah di sini? Tapi yang jelas bukan di sini deh. Ya. Nah, syubbanul yaum rijalul ghad. Hari ini kamu anak jadi orang
Subbanul yaum, anak muda hari ini, rijalul ghad, orang dewasa besok. Hadisnya singkat padat. Ini artinya melalui hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa bagaimana syubban kita ini, bagaimana kita ketika syubban, maka seperti itulah nanti ketika kita menjadi rijal. Bagaimana sikap kita terhadap al-yaum? Apa al-yaum? Hari ini. Mana sih ini? Maka itulah nanti berhubungan dengan ghad. B berkata ilal ghad, sampai besok. Sampai besok. Gitu. Jadi dari makna hadis ini sendiri banyak pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syubbanul yaum, anak muda, kamu hari ini muda, tapi kalau kamu diberi umur panjang, kalau kita berharap menjadi yang bijak, rijal yang punya ilmu, maka jadikanlah masa syubbannya itu untuk menuntut itu. Tapi kalau masa mudanya, masa syubban, hal yang tidak bermanfaat, maka ketika rijalnya na'udzubillah. Itu dia. Jadi bahasa yang saya tidak tahu dari urutan ini, usia TK ada namanya Raudhatul Atfal. Raudhah itu jadi taman kanak-kanak, beranjak menjadi gulam. Gulam tadi antara 10 sampai 20. Setelah masa 20 ke atas, fatayat. Kan kalau dalam NU ada namanya fatayat, ya. Itu pemuda NU misalnya fatayat. Habis masa pemudanya tadi, mau tidak mau kita beranjak ke sini, rijal. Ya, rijal. Artinya dewasa. Arti aslinya laki-laki, Pak. Pasti ada lagi, mengapa? Ya, mengapa? Gitu. Ini berarti mungkin tersirat satu pesan bahwa seorang laki-laki itu harus dewasa. Ya. Gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di situ bukan diartikan dewasa, tapi laki-laki. Ar-rijal qawwam kan diartikan dewasa. Oke, sampai di sini bisa. Ini wawasan saja dulu ya, wawasan. Mumpung kita bertemu 18. Kita ayat 19 ini untuk kemudian mendetail apa saja yang diartikan anak itu. Tiflun, gulam. Ya. Nah, di sini antara gulam dengan fata ini kita mengenal kata syubban. Syubban. Nanti kalau sudah di sini, ini di atasnya lagi ada namanya syaiba. Syaib. Harusnya itu syaib. Itu uban yang dimaksud bukan karena usia, tapi diharapkan uban itu simbol dari anak, ya, itu. Ini dalam perjalanan manusia. Iya, mana Bu?
Ini termasuk dalam pengertian. Ya. Syubbanu itu. Sedit. Ya. Yaum. Yaum. Ghad. Jadi gulam nanti naik lagi menjadi syubban atau fata. Ya. Nah, sementara perjalanan-perjalanan waktu itu saya hubungkan dengan tadi wal asr. Kalau kita lengah mengambil sesuatu dari perjalanan waktu ini dan waktu itu tidak mungkin akan kembali lagi ke kita, kesempatan itu tidak akan kembali lagi ke kita, maka inilah nauzubillah min zalik orang yang banyak menuai penyesalan. Menuai penyesalan, ya Allah, coba belajarnya dari dulu. Tapi alhamdulillah kita hari ini di tengah penyesalan itu Allah masih beri Allah masih beri. Bermohon mudah-mudahan kita tanam kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala betapa pentingnya soal waktu. Ubah nama dari fulan jadi almarhum dalam hitungan menjadi anak yatim. Orang bisa berubah nama dari istri jadi janda, betul nggak? Itulah waktu. Tidak ada di antara kita yang tahu. Kita hanya menjalani dan berusaha untuk mengambil yang terbaik dari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya seorang muslim tidak mungkin akan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak sia-sia. Baik. Ujung ayat 19 di explore ya. Kita ngambil intisarinya saja dulu. Di ujung ayat 9 Allah ya. Bagaimanapun barang menyembunyikan, tapi dijawab tadi wallahu alimun, Allah maha mengetahui bima ya'malun, terhadap apa mereka kita, ya, tidak ada sembunyi dalam pandangan Allah. Baik, ayat ke-20.
Saya potong di situ dulu. Syarau wadan kan? Dan hu mereka menjualnya jelas kata subjeknya mereka. Siapa merekanya? Kafilah. Dalam ayat 19 disebut siapa? Sayyarah. 100. Nah itu yang kita coba terus ikuti, jangan lengah sedikit. Lengah sedikit artinya hilang itu nanti. Siapa merekanya? Merekanya adalah kafilah. Tadi dalam bahasa Arabnya tadi ayat 19 apa? Ya sayyarah. Nah berarti di sini syarau ini yang menunjuk kepada mereka ini. Ini berarti sayyarah. Wasya berarti sudah terjadi proses jual beli. Itu disebutkan seorang nabi dalam keranjang bawa pembaca. Ada wasyahu, hu-nya kembali kepada Yusuf. Jadi dan sayyarah itu menjual sini wasyarau dan mereka telah menjual hu-nya nyanya kepada ayat 19 disebut siapa? Hu itu. Ghulam. Ini yang saya maksud ini. Nanti baru kita cari lagi siapa ghulam ini Nah jadi menggiring pikiran kita, ya. Makanya disebut as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu momen tempatnya seseorang naik kepada Allah. Apa kendaraan naiknya? Ayat yang dia baca. Saya ulang, mudah-mudahan dapat jadi catatan kita. Yang salat Mi'raj itu naik, tempat naik atau tangga naik seseorang mukmin menuju Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa kendaraannya naik tadi? Ayat pikiran kita tidak terbawa oleh ayat, otomatis kita tetap sajadah. Jadi idealnya fisik kita berada di sajadah, tapi pikiran dan hati kita tidak sedang di situ. Bisa dipahami? Sedang di mana? Sedang mengikuti ayat. Jadi kalau begitu, kita sebagai makmum, ayat menjadi imam, betul nggak? Ada satu ini dibahas orang berkaitan dengan al-fikih salat, ya.
Saya tidak tertarik dengan itu. Terserah mau takbirnya begini, mau takbirnya begini. Di gini aja juga sah salatnya. Di Mekah Allahu Akbar. Orang gini kan? Oke. Ini membahas sesuatu yang sesungguhnya akan memperlebar perbedaan. Ujung-ujungnya nanti akan menyebut kita yang paling benar, yang lain salah. Atau bahkan lebih parah lagi kalau hanya menyebut kita yang sah, yang lain tidak. Semuanya punya dasar. Ya. Nah, saya lebih memilih wilayah yang lebih aman sebenarnya apa? Hakikat salat. Kalau kita hubungkan lagi dengan Allahumma Quran waj'alhu lana, terus oke dulu selesaikan itu baru selesai. Pentingnya doa nyanyian selesailah wajib itu bagi kami imam artinya di depan pikiran dia anggota tubuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Mundur ke belakang pikiran kita. Siapa? Ini para nabi, para sahabat, para syuhada. Kita minta supaya kita dipertemukan dengan jalan mereka. Pikiran baru kita berasa nikmat dalam baca Quran. Ini kan maghdubi waladdallin an salat, pikiran kita tidak mengarah masa lalu berkaitan dengan siapa sebenarnya Mi'raj. Ya, kita belum Mi'raj, malah kebanyakan kita malah Isra Mi'raj. Isra kan? Isra pada malam hari, Mi'raj nih, Allahu Akbar. Ntar habis zuhur ada arisan. Itu namanya Isra, itu salatnya. Jadi as-salatu Isra'ul mu'minin, bukan Mi'raj. Ayat bacanya tidak mampu membawa dia, tidak mampu membawa kendaraan untuk iya kan? Tombak kena kita sakit nyamuk aja. Kok? Kenapa? Pikiran kita lagi di fisik sini. Betul nggak? Orang yang asli dia akan fisik anak-anak yang belum keluar. Ya, kita diminum tombak nggak berasa.
sakit. Oke? Amin. Mudah-mudahan berkaitan dengan merasakan ayat, ya, kita inilah yang disebut journey, perjalanan spiritual. Di mana dibawanya tergantung ayat yang dibaca. Kalau ayat lagi bertemu dengan jannah, oh ada rasa gembira. Ya kayak kita lagi jalan-jalan traveling lah, naik bus. Ya, ketika lewat puncak pemandangan, masya Allah, subhanallah, hijau banget, indah banget. Begitu lewatin lagi, wih. Rasa itu muncul ketika baca. Sebelum saya lanjut, adakah rasa itu muncul ketika baca Quran? Ada? Kadang. Jadilah alhamdulillah kadang-kadang, kadang-kadangnya lebih banyak. Kan itu? Ya, kadang-kadangnya. Baik. Wasyarauhu, emosi. Kenapa? Belikan, dijual belikan di pasar gitu. Dengan apa? Bisa manimbaksin. Oke. Bisa manimbaksin. Surat Al-Baqarah. Qalila. Oke, ini bisa huruf ba, harga, sini mengapa tidak dibuat bisa maning qalilin baksin? Muncul pertanyaan itu karena kita sedikit tahu. Itu sebabnya kan ada yang besar, ngapain sih repot-repot ibu-ibu nenek-nenek diajarin bahasa Arab? Kalau hanya untuk memahami Quran kan tinggal baca terjemahan. Oke, pendapat antum seperti itu. Ane tanya lagi deh. Faham nggak ente ketika baca terjemahan? Bisa nggak betul-betul menghayati apa yang arti terjemahan? Kalau kita kalau orang yang sedikit punya bahasa, dia akan pertanyaan. Di surah Al-Baqarah kan? Berkali-kali kalau saya tidak salah itu di surah Al-Baqarah. Nanti boleh lihat ya. Saya lupa, tidak sempat tadi melihat di ayat berapa. Boleh nanti dilihat. Samanan qalila. Sedikit, harga yang murah. Sekarang oke lah, samanin kita bisa
juga dengan harga yang murah. Apa? Ini vaksin asal artinya itu kekurangan. Asalnya kekurangan. Ya. Di mana nanti kita melihat kekurangannya? Ya. Disebabkan karena kecurangan. Kekurangan disebabkan karena ini akan menggelitik pikiran kita lagi, Biasanya dalam dunia perdagangan secara umum, kecurangan itu untuk membuat nilai rendah menjadi, betul nggak? Itu biasanya dunia sama air. Oh, ini masih baru. Kita lihat kelakuan-kelakuan itu, kadang-kadang kita sedih, ya Allah, cuman untung 1.000, 2.000, itu nggak halal lagi coba. Iya, kalau bahasa masih mending lah. Cuma 1.000 udahlah 1.000. Rambut, bulu rambutnya, oh ini rambutan Rafi'ah. Jadi pada dasarnya dalam dunia perdagangan itu biasanya kecurangan itu untuk meningkatkan nilai jual, sehingga sesuatu yang tadinya murah jadi mahal. Sampai situ paham? Sekarang saya contohkan lain lagi. Ini handphone misalnya 12. Saya nggak tahu, cuma nyebut aja, saya nggak tahu berapa. Kalau saya tidak salah. Iya, itu. Ini misalnya iPhone, saya boleh jambret, nauzubillah min zalik. Saya boleh jambret. Tujuan saya bagaimana ini bisa jadi uang. Betul nggak? Gitu. Ini nih, saya butuh. Bagi orang yang tahu nilai ini tadi, maka dia akan beli dengan harga yang ini kecurangannya di sini maksudnya. Bisa dipahami nggak? Oke, kita samakan frekuensi ini kita dulu. Saya ulang lagi. Kalau pada dasar dalam dunia jual macam-macam lah. Kita duku. Ya, di atasnya ditaruh duku yang bagus-bagus. Betul nggak? Di bawahnya yang layu-layu. Makanya pedagang itu paling angkat tangan kalau sudah ibu-ibu yang beli. Iya, ibu-ibu diacak-acak sama dia. Bayangin aja coba beli duku setengah kilo, dipilihin satu-satu, coba berapa lama coba itu? Ya, dipilihin. Kalau bapak-bapak ini berapa sekilo? 20.000. Ya udah deh, 2 kilo. Wow. Jadi pada dasarnya yang murah bagaimana dicurangi sehingga menjadi